Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap keluarga besar jamaah Majelis Asya Residen, betul ya Pak? Perumahan Asya. Wabil khusus guru kami Al-Habib Abdul Hakim Al-Khan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi perdana. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berlanjut sampai dengan nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya insya Allah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang disampaikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang 8 jalan rezeki dalam Al-Quran. Ya, ini mohon izin, angka 8 tentu bukan dalam rangka berkampanye Pak ya, hanya memang kebetulan ya ini angka ada ya menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Ya, sebab ini memang di tahun-tahun politik terkadang urusan angka itu sering disalah tafsirkan. Ya, termasuk kalau kita bilang amin, ini bukan kampanye, tapi memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu sebelum kita mulai mohon izin kita sejenak mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Sebab informasi Bapak Ibu sekalian, 3 hari yang lalu umat Islam yang luka-luka itu jumlahnya lebih dari 33.000 orang. Ya, itu 33.000 orang luka-luka, maksudnya bukan cuma besot-besot doang. Ya, ada yang ketembak kakinya, ada yang patah tulangnya dan lain sebagainya. Luka-luka 33.000 orang. Mungkin jumlahnya makin bertambah. Yang wafat meninggal dunia, ya kemarin beberapa waktu lalu kami jaringan alumni Timur Tengah yang ada di Indonesia berkumpul, hadir Ustadz Bakhtiar Nasir menyampaikan informasi yang meninggal itu sudah mencapai angka 14.000 umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak termasuk 1.700 sekian anak-anak yang belum ketemu. Ya, kalau nggak ketemu di sana kan berarti kemungkinan besar masih tertimbun di reruntuhan bangunan-bangunan. Ya, karena bangunan yang rusak itu sudah lebih dari 43.000 unit hancur rata dengan tanah, tidak termasuk 83 masjid yang hancur rata dengan tanah dan 166 masjid yang rusak-rusak. Ya, makanya ya dengan demikian kita mungkin bisa memahami
kenapa muncul fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk merekomendasikan kita umat Islam yang ada di seluruh Indonesia memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Zionis Yahudi Israel. Ya, karena memang sebagian besar keuntungan yang mereka peroleh dipergunakan untuk mempersenjatai ya pasukan militer Zionis Israel dalam rangka membantai saudara kita yang ada di sana. Oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran buat saudara kita, ketabahan dan keteguhan iman, dan tentunya kemenangan buat Islam dan kaum muslimin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pastikan kita berupaya untuk melaksanakan rekomendasi para ulama kita. Pastikan yang kita makan, yang kita minum, yang kita gunakan ya bukan produk-produk yang dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita untuk setidaknya memiliki rasa yang sama dengan apa yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina, sebab kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada rezeki yang memang sudah ditetapkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Ya, ibu-ibu kelihatan tulisannya enggak Bu di belakang Bu? Kelihatan ya? Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya, tidak ada satupun binatang yang melata sekalipun yang ada di atas permukaan bumi kecuali Allah sudah tetapkan rezeki bagi yang bersangkutan. Ya, karena memang Tuhan kita bukan cuman Tuhan yang mampu menciptakan, Al-Khaliq, tapi juga Tuhan yang mampu memberikan rezeki, Ar-Razik. Ya, itu dipastikan. Dari binatang-binatang yang paling kecil sampai binatang yang paling besar, itu ada rezekinya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada saat misalnya kita berbicara rezeki, tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu hanya kita upayakan dan kita usahakan. Berikhtiar sebagai kewajiban sebagai seorang hamba untuk menggenapkan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai nanti urusan masalah rezeki lalu kemudian mengganggu ibadah yang kita lakukan di dalam melaksanakan kewajiban. Ya, ini kan banyak orang terkadang mohon izin, mohon maaf, setan berhasil menggoda dia. Gara-gara urusan rezeki terkadang sholat dilalaikan. Gara-gara urusan rezeki terkadang kewajiban dalam agama tidak dilaksanakan. Ya, maka ini adalah tentu sesuatu yang keliru. Ya, kalau hamba tersebut mengaku sebagai orang yang beriman. Justru malah yang berlaku sebaliknya. Ya, urusan rezeki itu tidak khawatir, yang kita khawatirkan justru nanti nasib kita di akhirat. Ya, sebab kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ya, ini saya bacakan hadis riwayat Ibnu Hibban. "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut,
la adrakahu rizqahu kama yudrikuhul maut. Ya, kalaulah kalian itu lari dari rezekinya sebagaimana seseorang lari dari kematiannya, maka niscaya rezekinya akan mengejar orang tersebut sebagaimana kematian mengejar seseorang. Ya, ini untuk dipastikan bahwa rezeki yang sudah Allah tetapkan tidak mungkin akan hilang, dan sekalipun hilang itu tidak hilang, tetap akan menjadi milik kita nanti di akhirat pada saat ada orang-orang yang mungkin mengambil harta yang kita miliki tanpa cara yang diperbolehkan dalam agama. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian jalan yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, surat An-Najm ayat 39. Ya, silakan Bunda yang mau mencatat surat An-Najm ayat 39. Ya, kalau keburu waktunya catat ayatnya disilahkan, kalau tidak dicatat inisialnya saja, nanti bisa dibuka. Ya, insyaallah ahlan wa sahlan di rumah kita masing-masing insyaallah taala. Ya, tentang informasi dalam Al-Qur'an bahwa ada model rezeki yang memang kita tidak dapat kecuali kita cari. Ya, pada saat misalnya ya Bapak bekerja di kementerian, di perusahaan, dimanapun kita bekerja, ya kalau kita masuk dapat gajinya, tapi kalau kita nggak masuk tentu dipotong gajinya. Ya, ya kita libur seminggu bisa-bisa saja berkurang. Ya, tapi kalau kita tidak libur, insya Allah kita akan dapatkan apa yang kita upayakan. Itu namanya rezeki yang kita upayakan. Ya, Bapak yang punya toko, yang punya usaha, ya bisa aja besok nggak usah buka tokonya, sehingga rezeki yang harusnya dapat besok nggak dapat karena tokonya tutup. Ya, tapi kalau kita mau dapat rezeki besok buka toko, itu bagian dari usaha yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ada rezeki yang dapat itu akan kita peroleh kalau kita usahakan. Ya, dan tentu usaha-usaha yang perlu kita upayakan ini adalah usaha-usaha yang disesuaikan dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah dalam syariat agama Islam. Ya, jangan mencari rezeki dengan cara yang instan. Ya, khawatir nanti itu justru malah bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita yakini. Ya, ya seperti misalnya kita pinjaman pinjol, ini lagi marak online ya, yang di situ ada unsur transaksi ribawi, mohon maaf, yang menurut ya tentu saja keyakinan agama kita, interaksi ekonomi yang ada di dalamnya unsur ribawi adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Ya, tentu kalau kita ingin mencari keberkahan, jadi dalam agama kita yang kita cari bukan cuma nominalnya, bukan cuma angkanya, bukan cuma hasilnya, tapi dipastikan yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan arahan Allah yang ada Al-Quran dan arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan-penjelasannya, sehingga rezeki yang kita dapatkan insya Allah bukan cuma mendapatkan nominalnya yang besar, tapi keberkahan yang akan kita raih insya Allah Ta'ala. Ya, rezeki yang halal, rezeki yang berkah insya Allah mampu ya membentuk istri kita menjadi istri yang soleh, taat kepada suaminya, mampu membentuk seorang suami yang patuh terhadap perintah Allah di dalam mengayomi keluarganya, mampu menumbuh kembangkan anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan begitulah seharusnya kehidupan kita di dalam mencari rezeki dalam kehidupan di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu ya jangan seperti, mohon izin ya, spanduk yang sering kita lihat ya,
Ya, Anda butuh dana segar, ya sama kalau butuh dana segar, semua juga kita semua butuh dana segar. Ya, maka carilah cara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah, ya Bapak Ibu sekalian, ini ayat sering dicuplikan dibaca oleh imam pada saat sholat Jumat. Ya, perhatikan ayatnya. Saat Allah berfirman, kelihatan Ibu bacaannya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, jadi kalau udah sholat berkumandang, ya jangan lagi ada yang masih di kantor. Kalau azan sholat sudah berkumandang, jangan masih lagi ada yang di toko. Segera fas'au ila dzikrillah. Segera bergegas untuk menyambut seruan Allah. Tinggalkan itu jual beli. Ya, sebab jual beli pekerjaan yang mengganggu aktivitas ibadah itu sama sekali tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Ya, karena rezeki itu sudah ada yang menjamin. Akan tetapi perhatikan lanjutan ayatnya. Ya, lanjutan ayatnya. Nanti Bapak Ibu sekalian buka surat Al-Jumu'ah lanjutan setelahnya ayat yang ke-10. Fa idza quliyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Ingat, kalau salatnya sudah selesai, apa yang perlu kita lakukan? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Ya, balik lagi yang tadinya kerja, lanjutin kerjanya. Balik lagi yang tadinya berbisnis, lanjutkan bisnisnya. Ya, jangan habis Jumat terus di masjid, enggak keluar-keluar, enggak mencari rezeki. Ya, karena rezeki itu adalah upaya yang memang harus kita cari. Wabtaghu min fadillah, cari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab mencari keutamaan Allah ini bagian dari perintah dalam agama kita. Ya, maka jamaah sekalian, harus ada unsur ketawazunan, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, dari satu sisi tidak benar orang mencari duit kemudian mengabaikan ibadahnya. Di sisi yang lain tidak benar atas nama menjalankan ibadah lalu kemudian melalaikan kewajibannya untuk mencari rezeki. Makanya bunyi ayatnya, kalau sholatnya sudah selesai, fantashiru fil ardi, bertebarlah kalian di atas permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah. Ya, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu, ya kalau ada orang habis Jumatan berleha-leha, padahal sholatnya sudah selesai, zikirnya sudah selesai, ya jam kantor harusnya dia masuk kantor, sengaja dilambat-lambatkan, ini bukan sikap yang terpuji dalam agama kita, setidaknya dalam pemahaman yang barusan kita sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada jalan yang ketiga yang bisa menghasilkan rezeki pada saat kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayatnya sudah masyhur. La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur niscaya akan ditambah nikmat yang telah engkau syukuri itu. Ya, ini kalau dalam pembahasan kajian ilmu tafsir, jamaah sekalian, ya ini karena ayatnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi yang bisa nanti dianalisa oleh para ahli bahasa. Di antaranya adalah lamnya itu lam takkid, innanya itu huruf takkid. Ya, penegasan. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita itu ada kalimat sesungguhnya, ya ada kalimat penekanan, ada kalimat penegasan, ya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menggunakan redaksi dengan kalimat tersebut untuk memastikan bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kurang insya Allah akan Allah cukupkan. Yang cukup
insya Allah akan Allah lebihkan. Yang lebih akan Allah lipat gandakan. Syaratnya apa? Syukur. Dalilnya la in syakartum la azidannakum. Ya, makanya jemaah sekalian rahimakumullah, kalau mungkin dalam kehidupan kita ada fenomena, ya tidak ada pertambahan yang signifikan terhadap rezeki yang kita miliki di masa-masa lalu. Ini mungkin jangan-jangan salah satu sebabnya kurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dalam kehidupan beriman itu harus meningkat. Hari-hari ke depan itu harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan itu bisa dicapai pada saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syukur itu bukan cuma sekedar alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kesyukuran. Mengembalikan seluruh nikmat kepada Allah, Tuhan yang memberikan nikmat. Ya, tapi bukan cuma sekedar dengan lisan. Hati kita merasa puas terhadap anugerah yang Allah sudah berikan saat ini, itu juga makna dari tanda kesyukuran. Dan selain itu juga harus kita aplikasikan dalam salah satu bentuk mengungkapkan rasa kesyukuran yang ada dalam hati dan lisan kita dengan perbuatan-perbuatan. Ya, sering menderma karena kita Allah berikan kelebihan rezeki. Ya, sering memberikan bantuan kepada orang lain pada saat kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, membantu sesama, ya, ini dalam agama kita merupakan kunci salah satu jalan mendapatkan rezeki, dan itulah yang disebutkan di dalam ayat yang barusan tadi kita bacakan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, nanti yang keempat ada rezeki yang disebut dengan rezeki yang tidak terduga, yang kita kenal dengan rizqu min haitsu la yahtasib. Ya, ini rezeki yang tidak terduga ini jamaah sekalian bukan gaji bulanan. Ya, kalau gaji bulanan mah kita bisa ngukur, ya, bisa menghitung. Ya, terduga apa nggak terduga kalau gaji bulanan? Ya, itu terduga. Ya, termasuk bonus tahunan itu terduga. Kita bisa ngitung dari sekarang. Ya, termasuk bonus-bonus yang kita lakukan pada saat kita bekerja pada satu instansi dan perusahaan. Ya, tapi yang dimaksud dengan rezeki yang tidak terduga itu kita sendiri kadang nggak paham. Ya, nggak ngerti kok bisa ada itu rezeki kita dapatkan di luar dari gaji yang biasa kita dapatkan dalam setiap bulan atau setiap tahun. Ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba dapat, tiba-tiba Allah anugerahkan. Ini namanya min haitsu la yahtasib. Syaratnya, ya, ini berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, makanya di sini rahasianya kenapa agama kita sangat mensupport diri kita untuk meningkatkan iman ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai bapak-bapaknya itu disuruh sholat Jumat setiap hari Jumat. Ya, untuk apa? Dengerin nasihat khotib. Apa nasihatnya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nasihat takwa yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun khutbah Jumat, agar jamaahnya itu berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam rangka apa? Ini ada kaitannya dengan kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah rezeki yang kita dapatkan hari ini akan ditambah dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Ya, tiba-tiba ada yang ngasih proyek, tiba-tiba ada yang ngasih hibah, tiba-tiba ada saja kita nggak kepikir. Ya, dalilnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Silakan nanti Bunda, Bapak Ibu sekalian buka surat At-Thalaq ayat 2 sampai ayat 3. Kata Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, urusan apapun yang dia hadapi dalam kehidupan dunia akan ada solusinya. Jadi masalah-masalah apapun, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah berbangsa dan bertanah air, masalah-masalah
kehidupan kita dalam kehidupan di dunia itu pasti ada jalan keluarnya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki yang dia sendiri enggak tahu kalau rezeki itu ada dari jalan yang memang tidak disangka-sangka. Ya mudah-mudahan kita berupaya menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga Allah anugerahkan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Selain itu, ya ini dalil-dalilnya. Ya, mohon izin kita waktunya sampai jam berapa, Pak Habib? Masya Allah, sampai jam 12. Ya, baik. Sampai jam 9. Sama tanya jawab dengan tanya jawab sampai jam 9. Berarti jam 9 kurang 15 saya harus berhenti begitu. Ya. Ya, ini sekedar cuplikan-cuplikan informasi. Ya, kalau kita sholat, ya ketaatan yang kita lakukan kepada Allah setiap hari yang merupakan tanda dari tanda-tanda orang yang bertakwa, ya ini sedikit banyak akan mempengaruhi rezeki yang kita dapatkan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, "Idza uqimat as-shalah ataka rizqu min haitsu la yahtasib." Ya, makanya kenapa dalam salat kita itu ada doa minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah saking sayangnya sama kita diwajibkan sholatnya. Ya, biar apa? Biar bertambah rezekinya. Ya, tapi terkadang manusia tidak memahami itu. Ya, sudah diberikan ya kesempatan untuk melipat gandakan anugerah rezekinya, namun sholat yang dia wajibkan dia tidak tunaikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini saking sayangnya Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya bagi Allah, Bapak Ibu sekalian, ya kita mau sholat mau enggak, kan Allah enggak rugi juga. Ya, kita rajin sholat juga, Allah juga enggak untung. Allah enggak mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah yang kita lakukan. Apapun bentuknya, mau sholat, mau puasa, mau sedekah berjuta-juta, Allah enggak untung. Ya, bahkan kalau manusia mau tidak beriman kepada Allah semuanya, Allah enggak rugi. Allah sudah maha terpuji. Ya, wallahu ghaniyun 'anil ibad. Dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, maha suci Allah dari ketergantungan dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, sehingga dalam keyakinan kita, salat yang kita lakukan kepentingannya itu bukan untuk Allah. Tidak ada satupun ibadah dalam agama yang manfaatnya kembali kepada Allah. Tidak ada. Karena Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ya, Allah maha suci dengan sendirinya. Tanpa pujian manusia. Allah sudah maha terpuji. Ya, sejak zaman azalinya. Ya, akan tetapi jamaah sekalian, pada saat kita tidak sholat, justru yang rugi kita sendiri. Ya, rugi. Rugi tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan. Rugi tidak mendapatkan manfaat-manfaat dari ibadah yang dilakukan. Ya, salat selain gerakan-gerakan yang menyehatkan badan. Ya, ini para ahli, para ilmu kesehatan sudah meneliti Bapak Ibu sekalian, betapa gerakan-gerakan salat yang kita lakukan. Ngangkat tangan, ruku, bangun lagi, i'tidal, sujud, bangun lagi duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Ya, setiap hari 5 kali kita lakukan dalam 17 rakaat. Itu bukan gerakan-gerakan yang tanpa arti, tanpa makna. Kata para ahli, gerakan yang sangat menyehatkan, yang membawa kemaslahatan untuk tubuh kita. Ya, makanya ibadah Allah, orang yang sholat rajin, insya Allah badannya lebih sehat. Ya, termasuk manfaat sholat dari hadis yang ingin kita sampaikan, ini membawa kemaslahatan dari sisi finansial bagi orang yang melakukannya, insyaallah taala. Ya, ini sifat-sifat orang bertakwa. Saat dia meningkatkan istighfarnya kepada Allah. Ya, ibadah Allah. Ya, perhatikan ayatnya. Ya, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 13. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Ya, ini dalam ayat disebutkan pada saat Allah perintahkan kita istighfar. Ya, orang bertakwa itu salah satu cirinya banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah.
mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan, itu tanda orang bertakwa. Ya, beda. Kalau orang itu nggak bertakwa, udah salah, malah mencari pembenaran. Ya, bukannya mengakui kesalahan. Ya, itu kan yang dilakukan oleh bapak moyangnya orang-orang salah, yaitu iblis, laknatullah alaihim. Ya, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Apa dosa yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dosa tidak mau sujud kepada Adam. Jadi seluruh makhluk disuruh sujud, usjudu li Adam. Semuanya pada sujud, termasuk malaikat pada sujud. Ya, iblis nggak mau sujud. Ya, salah apa enggak itu iblis? Ya, salah, nggak mau sujud, menentang perintah Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? Bukannya dia minta maaf sama Allah atas kesalahan dan kekeliruannya, justru dia mencari pembenaran dari kesalahan-kesalahannya. Ya, dengan mengatakan banyak cuplikan dari Al-Qur'an, di antaranya ana khairum minhu. Ya Allah, saya nggak mau sujud, bukannya nggak mau sujud, tapi saya lebih baik dari Adam. Adam itu anak kemarin sore, harusnya dia yang sujud sama saya, lebih senior. Ya, kok malah saya yang disujud sama dia? Ya, anak khalaqtahu minar, khalaqtani minarin wa khalaqtahu min turab. Seharusnya bukan saya yang sujud sama Adam. Saya diciptakan dari api, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Harusnya yang dari tanah itu sujudnya kepada yang diciptakan sama api, bukan saya yang sujud sama Adam. Kebalik. Ya, itu alasan-alasan pembenaran dari kesalahan yang dilakukan oleh iblis sehingga terlaknat, terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada manusia sudah melakukan kesalahan fatal, ya, kebijakan yang keliru, lalu kemudian dia justru malah mencari pembenaran, ini khawatir terjebak kepada sikap-sikap yang dulu ditumbuh kembangkan oleh iblis sehingga membuat Allah murka. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ya, jamaah sekalian, kita lanjutkan ayatnya. Jadi pada saat Allah perintahkan kita untuk istighfar, apa yang nanti yang akan didapatkan? Yursilis sama alaikum midrara. Itu nanti akan Allah turunkan hujan yang lebat. Ya, yang mana kita tahu bahwa hujan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat terjadi musim kemarau. Ya, kalau kita baca berita, ya mungkin Bapak Ibu lebih mengetahui informasinya. Dulu saat Indonesia mengalami kemarau panjang di Riau, ya pemerintah itu membutuhkan dana ratusan juta untuk menurunkan hujan buatan. Ya, saat terjadi kebakaran di hutan Kalimantan dan sekitarnya dan Riau. Ya, untuk menurunkan hujan buatan itu, sekali nurunin hujan perlu dana ratusan juta. Ya, sementara dalam agama kita, masya Allah, cukup dengan istighfar Allah akan berikan rezeki yang berlimpah-limpah, termasuk diantaranya adalah turun hujan. Makanya jamaah sekalian, ya, kenapa dalam syariat agama kita disyariatkan salat istisqa, minta hujan pada saat kita terjadi kemarau panjang. Ya, jamaah sekalian, saya pernah dulu sholat istisqa di Masjidil Haram tahun 2004. Ya, saat haji perdana waktu masih mahasiswa. Ya, jadi ceritanya Arab Saudi saat itu kemarau panjang, sudah lama nggak turun hujan. Ya, kita tahu kan sumber-sumber air di Arab itu kan, ya mereka nggak punya sungai kayak kita. Kalau kita kan sungai banyak. Ya, mereka itu nggak punya sungai. Arab tandus. Ya, tanahnya nggak bisa dibor sama air. Mereka hanya murni mengandalkan air-air yang ada di pinggir pantai. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ceritanya saat itu Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais memimpin pelaksanaan salat istisqa. Dan ternyata dalam kitab-kitab fikih, kalau kita pelajari salat istisqa ini ritualnya sebelum kita melaksanakan ibadah salat ada khutbahnya. Ya, khutbahnya isinya adalah mengajak para jamaah untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sebab
hujan itu tidak turun disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, maka jamaah sekalian, pada saat rame-rame itu jamaah di Masjidil Haram beristighfar bersama-sama padahal sholatnya belum dilaksanakan, dengan izin Allah hujan turun saat itu juga, sebagaimana janji Allah, kalau engkau banyak istighfar akan diturunkan hujan yang sangat lebat, yang itu merupakan bagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada manusia. Jamaah sekalian, masih lanjutan ayatnya, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ya, kata Allah, akan Allah perbanyak harta kalian. Amwal. Ya, jadi kalau kita pengen tambah banyak hartanya, pengen tambah banyak asetnya, ya salah satu caranya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang ada jenis-jenis dosa yang kalau itu belum diampuni oleh Allah menghalang rezeki yang seharusnya kita dapatkan. Ya, jamaah sekalian, bahkan dalam ayat ini bukan cuma harta, banin, anak, ya, anak akan Allah perbanyak, akan Allah tambahkan. Ya, ibadallah, ini ada satu cerita, ya, mohon maaf, pengalaman pribadi Bapak Ibu ya. Ya, sekedar informasi, dulu saya punya teman, ya, tinggal di Sunter, nikah udah 5 tahun belum Allah anugerahkan anak. Ya, ya, ceritanya ngobrol-ngobrol, dia minta amalan. Saya bilang, apa amalannya? Ya, ya, ternyata saya kasih beberapa amalan. Salah satu amalannya, selain ya banyak-banyak sedekah, selain mandi hujan-hujanan, selain ya banyak membantu orang lain, diantaranya adalah banyak-banyak beristighfar. Dia tanya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Pokoknya zikir yang dia perbanyak, istighfar. Sampai kapan? Sampai punya anak. Ya, kenapa amalan itu saya berikan? Banyak istighfar, bagian dari cara untuk mendapatkan anak dari ayat ini. Karena ada korelasi, qul istaghfiru rabbakum, pada saat engkau beristighfar kepada Allah, yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan anugerahkan harta, termasuk akan Allah anugerahkan anak. Ya, dan singkat cerita, bertahun-tahun kami nggak ketemu. Terakhir ketemu kemarin, alhamdulillah sudah 10 tahun nggak ketemu. Pas ketemu ditanya, anaknya sudah 3 dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah agama kita mengajarkan banyak tips-tips yang bisa kita lakukan pada saat kita ingin meningkatkan kebahagiaan di dunia sebelum kita hidup yang sebenar-benarnya kehidupan kebahagiaan di akhirat kelak, tentunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya amalan istighfar ini bagian dari cara kita untuk meningkatkan ya apa yang kita miliki dari mulai hari ini insyaallah taala. Ya, ini hadisnya Rasulullah pernah bersabda, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, jamaah sekalian, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pastikan, siapa yang banyak istighfarnya, ya, syaratnya istighfarnya harus banyak. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Ya, pokoknya orang yang banyak istighfar, insya Allah nggak ada lagi kehidupan dia yang membuat dia sedih. Wa min kulli dhaiqin makhraja, yang membuat dia sempit, kecuali Allah akan lapangkan. Termasuk wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan Allah datangkan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, jalan yang keenam, ya, ini menikah. Ya, ini sepertinya tidak perlu kita bahas karena sudah pada menikah semua, gitu ya. Ada yang masih jomblo? Ya, ya, maka kalau masih ada, segera menikah. Ya, karena rezeki itu akan datang dengan cara kita menikah. Ya, ayatnya sudah Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat 32.
Ya, jamaah sekalian tentu punya pengalaman. Ya, coba hitung-hitung kembali, feedback ke belakang. Dulu duit kita banyakan udah nikah apa sebelum nikah? Ya, perasaan dulu masih bujangan, masya Allah. Ya, apa yang kita punya dulu sebelum nikah. Tapi saat kita menikah, apalagi punya anak, 1 tambah 1, 2 tambah lagi 3, masya Allah. Rezeki Allah berikan karena memang sudah menjadi janji Tuhan di dalam surat An-Nur, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau kalian miskin, apalagi nikah takut miskin, jangan khawatir. Nikah dengan penuh keyakinan, insya Allah itu merupakan jalan bagi membuka pintu-pintu rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai nanti justru malah logikanya kebalik. Ya, logikanya kebalik. Sudah pengen nikah, nggak punya duit, akhirnya nikahnya ditangguhkan. Ini kebalik. Ya, nikahnya ditangguhkan, tabung-tabung duitnya. Ya, akhirnya usianya tambah menua, sementara duitnya juga nggak tambah-tambah lagi. Ya, sehingga ya terjadilah ya proses yang membuat pertumbuhan umat Islam ini tidak semestinya. Ini perlu kita siasati. Ya, karena sebab jamaah sekalian, termasuk jalan mencari rezeki itu bisa juga diperoleh dengan memiliki keturunan anak. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita banyak anak itu banyak rezeki. Ya, jadi kalau rezekinya pengen banyak maka banyakin anaknya. Ya, ya minimal banyak anak juga itu kan sudah rezeki tersendiri. Ya, tapi setidaknya itu dipastikan untuk ya memberikan satu informasi kekeliruan yang pernah terjadi di masa lalu. Bapak Ibu masih ingat dulu tradisi masyarakat orang kafir Quraisy saat membunuh anak-anak mereka pada saat lahir yang ternyata lahirnya perempuan. Ya, betul ya ceritanya. Ya, di zaman dulu, zaman Nabi, ya itu banyak orang-orang kafir Quraisy enggak senang kalau punya anak perempuan, senangnya laki-laki. Karena kalau laki-laki menghasilkan, bisa bekerja. Ya kalau perempuan enggak bisa menghasilkan zaman dulu. Ya, maka banyak di antara orang-orang di sana ratusan tahun yang lalu mengubur hidup-hidup anaknya. Anaknya dikubur hidup-hidup. Ya, ketimbang dipelihara, ya tapi nanti sudah jadi dewasa dia tidak menghasilkan sepeser pun uang. Ya, rugi secara investasi begitu ya. Ya, sehingga itu diklaim sebagai sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi turun temurun. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Ya, Allah turunkan satu ayat surat Al-Isra ayat 31. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian itu karena takut nggak bisa makan, takut nggak bisa sekolah, takut miskin. Nahnu narzuquhum, kata Allah, aku yang kasih makan dia, aku yang jamin rezekinya. Karena yang menciptakan anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kita bukan cuma Tuhan yang mampu menciptakan, tapi juga mampu memberi rezeki dari siapa yang diciptakan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kembali ayatnya di ayat yang pertama. Bahkan kata Allah, bukan cuma mereka anak-anakmu itu yang aku kasih rezeki, wa iyyakum, ente juga bapaknya aku yang kasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ente juga emaknya, orang tuanya aku yang kasih rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, aku yang kasih rezeki anakmu, aku juga yang kasih rezeki engkau. Maksudnya jangan sampai ada kekhawatiran punya anak ini berdampak kepada ekonomi yang menyusahkan. Justru logikanya kebalik. Makin banyak rezeki ya dengan anak kita, karena masing-masing anak kita punya rezekinya. Ya, makanya mungkin kita perlu berkaca ya kepada orang tua kita zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah.
Ya, banyak di antara mereka yang anaknya 10, anaknya 11, anaknya 12, tapi alhamdulillah bisa hidup dengan izin karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda mungkin dengan kehidupan kita zaman sekarang. Ada orang yang memiliki kelebihan harta, ya tapi malah justru membatasi anak-anak mereka. Ini sebenarnya adalah pemahaman yang keliru. Sebab dalam hadis disebutkan fa inni mukatsirum bikumul umam. Justru Rasulullah itu menginginkan umatnya ini menjadi umat yang banyak. Ya, umat yang berkembang secara kuantitas, ya tentu saja dibarengi dengan kualitas. Ya, kalau umat Nabi Muhammad ini banyak, ya insya Allah ya satu sama lain akan meningkatkan kualitasnya. Kita mungkin bisa berkaca dengan negeri Cina. Ya, jamaah tentu memahami, mengetahui informasi kalau kita googling. Ya, penduduk Cina di seluruh dunia angkanya sudah mencapai berapa, Pak? Kurang lebih 2 miliar. Seluruh penduduk dunia jumlahnya 7 miliar. Cina sendirian 2 miliar. Ya, makanya orang Cina lihat bekerjanya, Masya Allah. Siang pagi, daya saingnya, semangat bekerjanya. Ya, bahkan mereka tinggal bukan cuma di negaranya, luber kemana-mana. Ya, di Indonesia ada, ya, sampai ke Australia ada mereka. Ya, kenapa? Karena memang dari pertumbuhan populasi yang sangat banyak, yang itu amat sangat menguntungkan. Dan kita sebenarnya diinginkan oleh Rasulullah banyak umat, agar apa? Akan banyak nanti generasi penerus kita, hamba-hamba Allah yang juga akan menyembah Allah, yang juga bertugas untuk menyebarkan agama kita agar banyak orang memeluk agama Islam sehingga kehidupan mereka dikeberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, yang anaknya masih sedikit, ya silakan ditambah, diperbanyak, mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit. Saya tutup dengan poin yang terakhir. Rezeki salah satu cara dan jalannya itu bisa dimagnetkan dengan memperbanyak sedekah. Ya, ini pasti. Ya, ayat hadisnya ya ini sudah sering kita dengar. Ayatnya nanti Bapak Ibu bisa buka surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, dipastikan orang yang sedekah tidak mengurangi dari hartanya. Mana qasat shadaqatun min mal. Pasti. Ya, orang yang banyak dana sosial, insya Allah itu akan mengembangkan kepemilikan harta yang dia miliki. Ya, saya dulu terinspirasi dari satu berita, mungkin Bapak Ibu ya mendengar kalau yang pergi haji, pergi umroh, di Arab itu ada restoran ayam yang enak, namanya Albek. Yang kalau beli Bu ya ngantri ya. Ngantrinya Masya Allah, bukan ngantri kayak kita beli makanan di sini. Ngantrinya kadang kita nyampe, saya pernah beli waktu di Mina, ngantrinya nomor 781. Nomor antriannya 781. Ya, itu di satu titik, belum di titik-titik lain. Di mana dia buka pasti ngantri. Ya, ternyata saya baca berita, yaitu CEO-nya yang punya itu orang Arab keturunan Palestina. Jadi saat dulu itu harga Kentucky-nya itu satu porsi 11 real. Ya, saat itu ya, saat saya masih mahasiswa tahun 2004 masih 11 real. Ya, tapi kemarin saat saya haji itu harganya paling murah sudah 17 real. Ya, naik sedikit. Ya, yang ingin kita sampaikan bukan harganya. Ternyata menurut informasi berita yang saya baca, setiap 11 real dari harga jual itu 1 realnya sudah otomatis menjadi dana CSR. Ya, sudah otomatis. Ya, di luar dari zakatnya yang diwajibkan. Kalau zakat nanti lagi. Ya, itu satu real dari 11 real itu sudah otomatis masuk ke dana CSR untuk membantu saudara umat Islam kaum muslimin yang membutuhkan bantuan dari sisi finansial. Maka setelah saya baca berita itu, saya jadi teringat, oh ini rahasianya. Kenapa itu perusahaan begitu maju, begitu pesat, banyak orang yang antri? Ya, mungkin salah satu rahasianya
dari pintu rezeki yang dia cari dari cara bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada MC kita kalau memang ada yang mau didiskusikan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Didi. Baik, cukup, insya Allah 8 jalan rezeki, ya tinggal pengamalannya. Amin ya robbal alamin. Ini tentu saja ya saya tidak membatasi hanya 8, ya disclaimernya, karena mungkin saja ada cara-cara lain, tapi setidaknya 8 inilah yang bisa saya identifikasikan dari ayat-ayat Quran yang kita screening, yang lalu kemudian kita berikan 8 poin dari paparan slide yang kita sampaikan. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ya selain dari banyaknya, yang perlu kita kejar adalah keberkahannya. Ya banyak orang hanya fokus kepada banyaknya saja. Ya sementara dia tidak kejar keberkahannya. Ya banyak orang, saya jadi teringat pernah dengar cerita almarhum mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, yang mana dia bersedih pada saat di masa tuanya anak-anaknya tidak ada yang menemani. Ya semuanya di luar negeri semuanya. Ya dia menua hanya dengan pasangan hidupnya seorang diri. Ya itu pernah beliau ungkapkan. Ya, yang mana memang dalam agama kita itu bukan hanya harta secara nominal yang kita kejar, tapi juga bagaimana harta yang kita miliki itu mampu menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah, mampu menjadikan istri kita taat kepada agama, mampu menjadikan anak-anak kita anak-anak yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya pastilah kalau kita banyak duitnya tapi istri nggak mau taat, kita jauh sama Allah, anak-anak nggak ada yang patuh sama orang tua, ya ada yang tidak sholat, ada yang keluar rumah tidak menutup aurat. Ini pastikan jangan-jangan ya harta yang kita miliki itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka perlu ditelusuri kembali, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam pola kita mencari rezeki. Karena ini yang harus juga kita utamakan dan kita fokuskan sebagaimana yang dijelaskan dalam agama kita. Dan jemaah sekalian Allah, sekedar penegasan. Pada saat kita berbicara tentang harta, harta itu bukan cuman sekedar bicara duit saja. Cuman bicara aset ansih, tidak. Ya, sebab dalam agama kita yang namanya harta, Allah kasih kita sehat walafiat badan, ya kesempatan waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, bisa bersilaturahmi dengan saudara seiman, berdamai satu sama lainnya, tidak ada permusuhan. Ya, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu semuanya rezeki yang Allah anugerahkan. Termasuk Allah kumpulkan kita dengan sahabat-sahabat yang saling menasehati, tawasobil haqqi wa tawasobil sabri. Itu juga merupakan rezeki yang Allah anugerahkan yang tidak ternilai harganya insya Allah ta'ala. Sehingga jangan sampai kita terjebak kepada pemahaman-pemahaman materialistik, ya apa-apa uang, apa-apa aset, apa-apa harta, ya, sehingga kita tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita tidak bersyukur terhadap anugerah rezeki tanda kutip yang Allah kasih, ya maka Allah tidak akan berkenan untuk menambahkan rezekinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ya karena tidak ada hal yang ingin disampaikan dan didiskusikan, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Dan dalam silaturahmi perdana ini mudah-mudahan
kita bisa tetap istiqamah menjaga hidayah yang sudah Allah berikan untuk taat melakukan perintah agama dalam aplikasi kehidupan sehari-hari agar hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup baik di dunia, tentunya baik juga di akhirat. Sebagai informasi, kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang sementara. Sementara hidup sebenar-benarnya hidup yang kekal abadi selama-lamanya nanti setelah kita pasca wafat meninggal dunia. Yang nanti akan kita bawa adalah seluruh amal-amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang pada malam hari ini kita lakukan. Insya Allah nanti bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada intonasi yang kurang nyaman, ada nama yang tidak tersebutkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.